Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan yang beranggotakan saya sendiri, Fatri Masri dengan NIM A241222043, dan rekan saya, Rifana dengan NIM A241220003. Nah, kami dari kelompok 14 akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Terhadap Kognitif Siswa pada Pembelajaran Fisika. Seperti yang kita ketahui, fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan fenomena alam yang dapat diamati dan dapat diukur secara sistematis berupa fakta, konsep, prinsip-prinsip dari suatu proses penemuan. Seperti yang kita ketahui juga, fisika pada zaman sekarang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah SMA dan sederajatnya. Pendidikan itu sendiri merupakan pendidikan sangatlah penting bagi setiap individu pendidikan sangatlah penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Namun pada pelaksanaannya pendidikan mendapat berbagai hambatan yang terjadi pada proses pembelajaran berlangsung, baik dari peserta didik itu sendiri maupun para pendidik. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMA Negeri 1 Banggai, sebagian siswa di sana tidak memiliki motivasi belajar sehingga kurang berminat pada pembelajaran, terutama pada pembelajaran fisika. Oleh karena itu, peserta didik tidak memiliki kompetensi dalam memahami materi, konsep, dan perumusan pada soal-soal fisika khususnya yang berbasis matematika. Sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan siswa untuk memahami konsep dan menyelesaikan persoalan fisika terkhusus yang berbasis matematika. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, ada pun rumusan masalah yang diangkat, yaitu apa saja kesulitan belajar yang mempengaruhi kognitif siswa pada pembelajaran fisika. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian dari proposal ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang menjadi kesulitan belajar terhadap kognitif siswa pada pembelajaran fisika. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, dan yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah pengalaman siswa dalam mengerjakan soal-soal fisika dan menjadi alternatif penelitian dalam bidang pendidikan terkhusus bidang fisika. Dan yang kedua ada kegunaan praktis, yaitu sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan hambatan belajar yang terjadi sebagai masukan bagi guru fisika sehingga dapat mengetahui hambatan yang dialami siswa dalam belajar. Adapun batasan-batasan istilah dalam proposal penelitian ini, yang pertama yaitu analisis. Nah, analisis itu sendiri dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini hambatan belajar atau kesulitan belajar, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya. Analisis didefinisikan juga sebagai penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya. Yang kedua ada kesulitan belajar. Pada penelitian ini merujuk pada faktor-faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan siswa tidak bisa mencerna dan fokus pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada ranah kognitif. Pada penelitian ini merujuk pada kemampuan berpikir siswa yang mencangkup kemampuan intelektual sederhana seperti mengingat sampai pemecahan masalah yang berisi penggabungan ide, gagasan, metode, ataupun prosedur yang telah dipelajari. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu konsep belajar. Menurut Slameto, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan segala bentuk gangguan atau halangan yang dialami siswa pada saat proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi pemahaman dan penyerapan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, yang menyebabkan capaian prestasi belajar siswa tidak optimal. Nah, kesulitan belajar sendiri
bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu sendiri antara lain berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa, susunan saraf ataupun bagian tubuh labil seperti perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, minat dan sikap siswa, serta terganggunya alat indera penglihatan dan pendengaran siswa. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa yang bersangkutan. Misalnya sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat di sekeliling siswa itu sendiri yang kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati, serta lembaga pendidikan yang secara umum kurang memadai. Dan yang terakhir ada ranah kognitif. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekan aspek intelektual seperti pengetahuan, keterampilan berpikir yang diurutkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mengaplikasikan teori dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses berpikir yang harus dikuasai oleh siswa itu sendiri. Berdasarkan taksonomi Bloom, ranah kognitif terdiri dari 6 level. Yang pertama ada knowledge, yaitu pengetahuan. Yang kedua ada komprehensional, yaitu pemahaman. Yang ketiga ada application atau penerapan. Yang keempat ada analisis atau penguraian dan penjabaran. Yang kelima ada sintesis atau pemanduan, dan yang keenam ada evaluation atau penilaian. Adapun penelitian yang relevan dengan proposal penelitian ini yaitu salah satunya yaitu dari Osi Fitriani Aristi pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Kognitif Siswa pada Materi Hukum Neutron di SMA Negeri 1 Labuan Haji. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pada ranah kognitif C1 pengetahuan dan C3 penerapan yang mengalami cukup peningkatan. Sedangkan pada C2 pemahaman, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi mengalami penurunan atau dengan presentasitas 19,15%. Nah, baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk mendapatkan data yang terukur dan terstruktur. Pendekatan deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa serta pengaruhnya terhadap kognisi. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Banggai, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri 1 Banggai. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh siswa telah memiliki pengalaman belajar yang cukup dan dapat lebih memahami kesulitan belajar yang mereka hadapi. Sampel diambil secara acak, sederhana, sebanyak 50 siswa agar representatif dan mencerminkan keseluruhan populasi. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, di mana yang pertama ada kuesioner. Di mana yang pertama ada kuesioner. Kuesioner ini dikembangkan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Pertanyaan dalam kuesioner ini dirancang berdasarkan teori-teori yang relevan terhadap kesulitan belajar, mencakup aspek kognitif, efektif, dan sosial. Nah, yang kedua itu ada tes kognitif, di mana bertujuan untuk mengukur tingkat kognitif siswa. Tes kognitif yang diberikan berisi soal-soal yang mencakup aspek pengetahuan atau fakta dan informasi, pemahaman, serta penerapan. Nah, yang ketiga ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa guru dan siswa untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kesulitan belajar. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu diantaranya ada kuesioner kesulitan belajar. Kuesioner yang terdiri dari 10 butir pertanyaan ini dirancang untuk mengukur berbagai dimensi kesulitan belajar, seperti kesulitan dalam memahami materi pelajaran, ketidakmampuan mengukur waktu belajar, serta masalah motivasi belajar.
Nah, yang kedua ada teks kognitif, di mana tes ini terdiri dari 30 soal yang terbagi dan penerapan. Soal-soal ini disusun dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Banggai untuk memastikan relevansi dan kesesuaian materi. Nah, yang terakhir itu ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan terbuka yang akan diajukan kepada guru dan siswa, bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai kesulitan belajar. Dengan wawancara ini, peneliti dapat memperoleh narasi langsung dari responden. Mungkin itu saja sekian dari kelompok saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.